kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Masih pada semangat belajarnya hari ini? Masya Allah, benar sekali. Walaupun di rumah aja belajarnya, kita harus tetap semangat. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 3 pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang keadaan cuaca. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui keadaan-keadaan cuaca. Yang kedua, mengenal pecahan sederhana. Dan yang ketiga, bernyanyi dengan tempo irama yang sama. Yuk kita simak video berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat jumpa kembali dalam tayangan update perakiraan cuaca yang akan berlaku untuk esok hari, Senin 19 Juli 2021 bersama saya, Yuni Maharani. Berikut informasi selengkapnya. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, kira-kira sudah ada yang tahu video apa itu? Sudah pernah belum melihatnya di televisi? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, buat yang belum, Bu kasih tahu ya. Jadi, video tersebut dinamakan perakiraan cuaca. Jadi, video itu menjelaskan bahwa setiap wilayah memiliki keadaan cuaca yang berbeda-beda. Yang pertama, ada wilayah yang keadaan cuacanya cerah. Ada juga wilayah yang cuacanya mendung. Ada juga wilayah yang cuacanya berawan, dan ada juga yang hujan. Nah, sekarang kalian lihat keadaan langit di luar rumah kalian. Kira-kira cuacanya mendung, hujan, atau cerah? Kalau di rumah ibu, keadaan cuacanya itu cerah. Kira-kira keadaan rumah kalian, cuaca langitnya seperti apa ya? Oh, kita berbeda ya cuacanya. Kenapa ya? Kok bisa berbeda-beda? Kita cari tahu yuk. Sebelum kita cari tahu, kita lihat ada Benny dan Udin yang sedang bermain bola. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Lalu langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Jadi, ternyata anak-anak, keadaan tadi itu disebut dengan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Jadi, keadaan cuaca ini berubah-ubah. Bisa dalam hitungan jam atau dalam waktu seharian. Nah, kita bisa mengamati keadaan atau perubahan cuaca melalui pagi hari, siang hari, dan malam hari.
Karena bisa jadi keadaan cuaca kita berbeda-beda. Misalnya, di rumah ibu keadaan cuacanya pada pagi hari itu mendung. Bisa jadi keadaan pagi hari di rumah kalian itu hujan. Nah, ada lembaga khusus yang menangani keadaan cuaca di Indonesia, yaitu BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di Indonesia ada 4 macam cuaca. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Yang ketiga, cuaca mendung. Dan cuaca yang terakhir yaitu cuaca hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengenalkan pada kalian ciri-ciri dari masing-masing cuaca. Nah, sekarang Ibu udah ada di taman nih. Kira-kira keadaan cuaca pagi hari ini itu apa ya? Benar, pintar sekali. Keadaan cuaca pada pagi hari ini cerah. Nah, keadaan cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang. Lalu kemudian, udara terasa hangat dan langitnya menjadi cerah. Biasanya langit yang cerah berwarna putih dan biru. Anginnya sepoi-sepoi dan biasanya terjadi di musim kemarau. Lalu apa ya pengaruhnya bagi kehidupan manusia? Benar, ketika ibu kalian menjemur pakaian, maka dalam keadaan cuaca seperti ini, pakaian kalian akan menjadi lebih cepat kering. Wah, tidak terasa waktunya sudah siang. Kok mataharinya hilang ya? Kemana perginya mataharinya? Coba kalian lihat. Oh, mataharinya tertutup awan. Kira-kira cuaca apa itu anak-anak? Benar, cuaca ini disebut cuaca berawan. Cuaca berawan ditandai dengan matahari yang tertutup oleh awan. Lalu suhu udaranya tidak terasa panas. Dan juga terjadi pembentukan awan-awan besar yang bergerombol yang dapat berpotensi untuk mendung. Kira-kira pengaruhnya bagi kehidupan kita sebagai manusia apa ya? Ternyata di cuaca ini adalah cuaca yang paling cocok untuk kalian bermain. Kenapa? Karena cuacanya tidak terlalu panas, sehingga kalian bisa bermain sepeda, bisa bermain layang-layang tanpa takut kepanasan. Nah, anak-anak, coba sekarang kita perhatikan ya. Kok warna langitnya berubah menjadi abu-abu? Kira-kira cuaca apa ya ini? Benar anak-anak, jadi cuaca ini adalah cuaca mendung. Cuaca mendung dicirikan dengan warna langit yang berwarna kelabu atau abu-abu. Lalu kemudian banyak awan hitam yang menjadi pertanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Biasanya di cuaca ini menjadi pertanda untuk ibu-ibu kita di rumah untuk mengangkat jemuran pakaiannya. Karena ketika cuaca ini, pakaian tidak bisa kering. Wah, kok langitnya semakin gelap ya anak-anak? Dan juga ada rintik-rintik air yang turun dari langit. Suhu udaranya juga dingin. Kira-kira ini cuaca apa sih? Benar sekali, cuaca ini disebut dengan cuaca hujan. Ditandai dengan ciri-ciri yang tadi. Lalu ditambah dengan suara gemuruh atau petir. Nah, biasanya para petani senang sekali dengan cuaca hujan karena dengan cuaca hujan dapat melengkapkan area pertanian. Nah, biar kalian menjadi lebih paham tentang keadaan cuaca, yuk kita tentukan jenis cuaca berdasarkan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, coba kita lihat. Nah, gambar yang pertama ada awan yang berwarna gelap, berwarna abu-abu. Kira-kira ini cuaca apa? Benar sekali, ini dinamakan cuaca mendung.
Lalu kemudian yang kedua ada gambar matahari. Langitnya berwarna biru cerah. Kira-kira ini cuaca apa? Benar sekali. Ini disebut cuaca cerah. Nah, untuk gambar-gambar selanjutnya bisa kalian tulis di buku tema kalian masing-masing. Lalu sekarang Ibu akan berikan tugas juga buat di rumah selama 5 hari ke depan. Kalian amati keadaan cuaca di rumah kalian, lalu kalian gambarkan simbol-simbol keadaan cuaca di tabel berikut ini. Sebagai contoh, misalnya pada siang hari di rumah Ibu, di hari Senin, keadaan cuacanya mendung. Lalu kemudian perubahan cuacanya di pada malam hari terjadi cuaca hujan. Nah, selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kalian isi sesuai dengan keadaan cuaca kalian di rumah masing-masing. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan informasi tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbol-simbolnya dengan memperhatikan atau menggunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti ya. Seperti contoh berikut ini. Nah, sekarang kita akan mengenal pecahan sederhana. Kita lihat ada dua contoh gambar potongan kue. Ada kue A dan kue B. Pada kue A ada satu buah kue yang dipotong menjadi dua bagian yang sama. Nah, karena dipotong menjadi dua bagian sama, satu bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Karena yang diarsir satu dari dua bagian, maka disebut 1/2 atau 1/2. Lalu kemudian lambang pecahannya seperti ini, 1/2. Kemudian satunya disebut dengan pembilang, lalu duanya disebut dengan penyebut. Lalu kita lihat pada contoh yang kedua, ada gambar B atau gambar potongan kue B, yaitu potongan kue yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Lalu satu potongan kue nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Karena yang diarsir adalah satu bagian dari 4 bagian yang sama, maka disebut 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan sederhananya adalah 1/4. Nah, angka satunya disebut sebagai pembilang dan angka 4-nya sebagai penyebut. Apakah kalian sudah paham? Nah, jika sudah paham, kerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah lambang-lambang pecahannya sesuai dengan soal-soal berikut ini. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, yang kedua, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapatkan bagian yang sama? Soal yang ketiga, Ibu menyediakan satu roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapatkan berapa bagian roti? Nah, soal yang keempat, saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari satu buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapatkan berapa bagian? Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Lalu soal yang terakhir, Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Sekarang kita lihat yuk gambar berikut ini. Cuaca pada malam hari ini masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit.
Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulandu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Ambilkan Bulandu. Sesuaikan dengan temponya ya. Ada yang temponya cepat, ada juga yang temponya lambat, dan ada juga yang temponya sedang. Pada kalimat 1 dan 2 pada lagu Ambilkan Bulandu, iramanya sama. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam. Yeay! Kita sudah menyanyikan lagu Ambilkan Bulandu karya Ate Mahmud. Nah, terima kasih ya anak-anak. Kalian memang anak yang pintar dan penuh semangat. Terima kasih juga ya Bunda karena sudah mendampingi Ananda untuk belajar di rumah. Nah, jangan lupa ya anak-anak untuk membereskan perlengkapan belajar kalian dan kerjakan tugas-tugas yang Ibu sudah berikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.